diambil firmannya. Sebenarnya kemarin bingung gitu, ada dua tema dan dua-duanya ini sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi, lebih ke sharing lah mungkin sekarang ya. Apalagi ini kita udah mau mengakhiri tahun 2020 gitu ya. Tahun 2020 yang sebentar lagi kita akhiri, sebulan lagi, dan mungkin nggak tahu ibadah remaja akan terus atau tidak, maksudnya libur dulu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi ini menjadi bekal buat kita nanti menyambut 2021 yang entah seperti apa gitu. 2020 aja kita hampir 8 bulan, 9 bulan di rumah, ya kan? Nah, tapi ketika Kakak ini sebenarnya dari pengalaman selama 8 bulan ini, Kakak juga ini pengalaman pribadi gitu. Apa sih yang mau saya dapat selama 8 bulan, 9 bulan? Apa yang saya dapat dan apa yang saya lakukan? Kadang-kadang karena situasi seperti ini, jadi saya, ini Kakak pribadi gitu ya, apa yang Kakak lakukan itu seakan-akan nggak maksimal gitu. Dalam arti gini, jujur kalau mau keluar rumah, kalau dulu siap-siap segala macam gitu, kalau sekarang enggak. Nanti pulang dari luar kan harus mandi dulu. Kadang-kadang keluar rumah Kakak berani nggak mandi gitu, berani nggak mandi, Kakak nggak usah pakai makeup, nggak usah apa, karena saya cukup pakai masker gitu kan ya. Pakai masker orang nggak tahu, ya kan. Tapi dari situ Kakak belajar gitu. Kalau seperti ini, apakah Tuhan suka yang seperti ini? Kita yang apa adanya gitu ya. Apalagi kita mau mengakhiri apa yang harus saya lakukan 2021 nanti pada saat situasi masih seperti ini dan pandemi mungkin masih terus berlangsung gitu ya. Yang Kakak juga, kita semua nggak tahu akan berakhir seperti apa. Karena itu ini yang mendasari Kakak awalnya untuk mau bagi sharing ini, firman ini, hal yang simple yang bisa lakukan. Kakak mau ada ini sedikit, kita bisa sama-sama lihat. Nah, tema yang Kakak kasih ini adalah melakukan yang terbaik. Dalam arti melakukan terbaik dari apa yang kita punya. Terlebih talenta, bakat kita, karunia yang Tuhan kasih. Meskipun situasi kita masih seperti ini, kita tetap bisa lakukan yang terbaik. Bahkan ketika kita melakukan yang terbaik, kita bisa mendapatkan sesuatu yang belum tentu, sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan oleh kita. Ih, jangan kayak gini, nanti aku nggak tahu urutannya. Nggak mau. Oke. Kita mulai dari tema ini, melakukan yang terbaik. Dasar firman Tuhannya adalah dari Matius 13 ayat 12. Matius 13 ayat 12 itu berbunyi demikian. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, yang Kakak mau tekankan di sini adalah karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Bayangkan, siapa yang punya akan diberi, sehingga ia akan berkelimpahan. Nah, Kakak berharap ketika kita mempunyai sesuatu yang bisa kita kembangkan, dan kita bisa beri yang terbaik, kita akan mendapat feedbacknya, timbal baliknya, nggak hanya biasa-biasa, tapi firman Tuhan katakan kita akan menerimanya berkelimpahan. Dan Kakak berharap remaja di sini bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, berkelimpahan dari setiap bakat, karunia, atau apapun yang kita lakukan. Syaratnya gimana? Ayo kita mau belajar sama-sama melakukan yang terbaik. Sebelum kita masuk ke firman-Nya, kita tahu bahwa setiap manusia, termasuk kita, setiap manusia itu punya keinginan dan harapan. Pasti ya. Punya keinginan, harapan. Siapapun di antara kita, bahkan kakak sendiri bukan kakak sendiri di usia, maksudnya kakak sendiri masih punya keinginan dan harapan. Nah, keinginan harapan ini sebenarnya kalau kita ingin maju, keinginan dan harapan kita itu sebenarnya langkah besar untuk kita memulai. Memulai apa? Memulai sesuatu yang terbaik dalam hidup kita gitu. Kalau kita nggak punya keinginan dan harapan, jangan pernah kita berharap untuk bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah punya mimpi untuk jadi orang yang berhasil. Jangan pernah minta diberkati Tuhan kalau kita nggak punya keinginan dan harapan. Jadi, langkah awal ketika kita akan melakukan yang terbaik, punya dulu keinginan sama harapan. Boleh,
Boleh apapun keinginanmu, apapun harapanmu, nyatakan semua keinginanmu dalam Tuhan, dalam doamu kepada Tuhan. Tapi masalahnya, punya keinginan dan harapan ini betul langkah besar untuk mulai. Tapi ada tapinya di sini. Ketika kita sudah punya keinginan dan harapan, tapi itu bisa jadi bukan sesuatu yang besar untuk kita mulai, tapi malah bisa jadi tempat kita untuk berhenti. Berhenti dalam hal apa? Berhenti untuk meraih keinginan dan harapan kita. Langkah besar ini bisa menjadi tempat kita berhenti, tempat kita diam, tempat kita santai. Ini malah bisa jadi tempat kita berhenti. Kenapa? Oke, kenapa? Nah, mengapa bisa langkah besar untuk mulai tadi itu bisa jadi tempat berhenti? Karena ini yang biasa kakak lakukan. Jadi berharap kakak begini bahwa yuk jangan lakukan gitu. Kita pengen bahwa harapan keinginan kita itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita pengen seperti itu. Kita pengen tadi langkah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi bisa jadi berhenti. Kenapa? Karena kita cuma duduk-duduk dalam kehidupan. Dalam arti apa? Kita menikmati kesantaian, kita menikmati kenyamanan, kita menikmati ya udah, kita menikmati tanpa usaha, kita menikmati ya udah gini aja gitu. Itu bisa jadi sebagai tempat kita berhenti untuk melakukan hal besar tadi itu. Jadi ketika kita punya harapan, ketika itu menjadi langkah, tapi bisa jadi berhenti. Kenapa? Karena kita cuma duduk-duduk aja di kehidupan kita. Nggak ada yang kita lakukan, apalagi di tengah situasi sekarang kan. Jujur kakak sendiri alami itu gitu. Cuma nonton terus ke sekolah, pulang lagi, gitu aja terus sepanjang 8 bulan. Dan itu membuat kakak berpikir, saya nggak kerjakan maksimal gitu. Kenapa? Ya kenapa? Keluar takut, mau ini takut, serba salah, serba semula. Tapi katanya bagaimana keinginan harapan itu menjadi besar kalau kita cuma duduk-duduk dan pasrah dengan situasi sekarang ini. Kalau kita cuma duduk-duduk dan berharap kesempatan besar kita peroleh, itu hanya sebagai perhentian aja buat kita. Hanya sekedar berharap. Atau kadang-kadang kita sudah melakukan sesuatu, betul kita sudah melakukan bagian kita. Ada kesempatan, tapi kenyataannya kita belum siap. Kenapa belum siap? Ya iya, orang saya rebahan terus, gimana saya mau siap gitu. Orang saya tidak membekali diri saya. Jadi ketika kesempatan itu datang untuk mewujudkan mimpi saya, keinginan saya, ada kesempatan, tapi kita belum siap. Nah, kenapa kakak bicara tentang ini? Kemarin kakak lihat Meta udah mau kerja, udah mau selesai kuliah. Irin juga mau selesai kuliah. Jojo dalam perjalanannya. Benaya lagi mau cari tempat kuliah terbaik. Min mau sekolah gitu ya, pilih SMA terbaik. Villa sedang dalam proses menuju apa yang dia inginkan gitu. Tapi kalau kita cuma duduk-duduk, berharap saja, nggak dapat. Ada kesempatan, Tuhan kasih, kita belum siap. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apakah situasi seperti ini akan kita biarkan terus? Enggak kan, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting adalah gini. Kalau kita pengen berhasil, persiapkan diri kita. Persiapan itu harus ada. Ketika persiapan itu bertemu dengan kesempatan, maka akan ada keberhasilan. Kita nggak akan mungkin berhasil kalau kita nggak bersiap-siap. Kita juga nggak akan berhasil kalau kita bertemu kesempatan, tapi kita nggak siap. Nggak bisa. Jadi kalau kita mau berhasil adalah kita bersiap-siap, dan ketika bertemu dengan kesempatan, Tuhan akan lipat gandakan seperti tadi firman di awal. Ya, nah ini dasar firman, dasar sebelum kita mulai kenapa kita harus melakukan yang terbaik. Yang paling penting adalah bagi kita hari ini kita mau belajar adalah yang paling penting bagaimana kita mengembangkan dan menggunakan karunia dan bakat yang Tuhan kasih. Kakak nggak akan bahas karunia bakat kita masing-masing karena setiap orang punya karunia, punya bakat, punya harapan, punya cita-cita yang ingin kita raih. Setiap orang punya itu gitu ya.
Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengembangkan dan menggunakannya. Nah, caranya bagaimana di tengah situasi seperti ini dan yang situasi ke depan yang kalau kakak bilang kita masih meraba-raba gitu ya. Ini yang pertama, kita akan belajar, ini sudah sering banget kita lihat gitu ya. Matius 24 ayat 14 sampai 30, ini perumpamaan tentang 3 talenta. Pertama kakak sering dengar firman ini, sering baca gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini yang bisa kakak mau sharing sama kalian. Ada sesuatu yang luar biasa dari perumpamaan tentang 3 talenta ini. Kalau selama ini kakak sering dengar gitu ya, perumpamaan 3 talenta ini bagaimana seorang dikasih ada yang punya banyak talenta, ada 3, 2, 1, bagaimana dia mengembangkan talentanya gitu kan ya. Tapi kakak nggak mau bahas dari 3 talenta, 3 bakat atau 3 karunia atau apapun itu yang Tuhan kasih itu, enggak. Kakak mau lihat dari sisi yang berbeda gitu. Apa yang bukan masalah jumlah kalau kakak mau lihat di sini. Yang kakak mau belajar tentang dari 3 talenta ini yang kita mau sharing sama-sama, bukan dari jumlah talenta yang kita punya. Di sini di Matius 25 ayat 14 sampai 30, kakak baca secara cepat tapi nggak semua gitu ya. Yang pertama dulu, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di sini dikatakan ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih katanya kenapa dikasih 5? Dia manggil, dia punya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut, perhatikan kalimatnya, masing-masing menurut kesanggupannya lalu dia berangkat. Nah, kakak tidak mau bahas itu, tapi yang kakak mau lihat di sini adalah, nah di sini kita tahu dari firman Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini bagaimana yang 5 talenta mengembangkannya, yang 2 talenta mengembangkannya dan ada labanya semua, tapi yang 1 talenta itu dia hanya simpan katanya ya, dia hanya simpan dengan berbagai alasan lah gitu ya, dia punya alasan kenapa dia tidak mau kembangkan dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca itu secara lebih jelasnya. Nah, yang kakak mulai di sini adalah bukan masalah berapa banyak karunia yang Tuhan kasih sama kalian, sama kakak, bukan berapa banyak talenta atau bukan berapa banyak. Kadang-kadang kalau kita lihat gini ya, jujur banget kakak tuh suka sirik gitu, lihat orang yang udah jago musik, jago nyanyi, jago pelajaran, jago apa, aduh kakak main musik gak bisa, nyanyi gak bisa, kadang-kadang saya bisanya apa gitu. Kok ada orang dikasih kelebihan, otak pintar, cantik, gagah, tampan, punya uang, rasa-rasanya lengkap banget gitu hidupnya gitu. Kok seperti itu gitu. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, bla 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 segala macam punya gitu. Ternyata dari Matius ini yang kita bisa pelajari adalah bukan masalah banyaknya aku memberi padamu, bukan masalah banyaknya kekayaanmu, talentamu, karena bukan. Yang kita pelajari di sini adalah apa? Bahwa setiap orang dikasih kesempatan yang sama. Maksudnya apa? Kesempatan yang sama gini. Si Tuhan itu ngasih semua, ya kan? Dikasih kesempatan, dikasih. Semuanya sama dikasih. Ingat ya, kita nggak bicara jumlah di sini. Semua sama-sama dikasih, berarti semua sama-sama dikasih kesempatan untuk mengembangkannya. Oke, kita mau tekankan di situ bahwa 3 orang ini dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh hamba tuannya itu, dikasih sama, ada 5, 2, 1. Semua punya kesempatan untuk mengembangkannya. Masalahnya adalah setiap kesempatan itu yang paling penting adalah dipakai atau tidak. Ya enggak? Nah, ketika Tuhan kasih ke kita karunia, ketika Tuhan kasih ke kita bakat, ketika Tuhan kasih kita kelebihan, apapun Tuhan yang kasih sama kita, mau yang seorang, mau misalnya Benaya dikasih banyak kehebatan, Irin dikasih banyak kehebatan, Jojo dikasih banyak kehebatan, saya misalnya cuma dikasih 1 kehebatan, bukan masalah banyaknya kata firman.
kamu pakai atau tidak. Nah, yang paling penting lagi adalah apa? Dari perumpamaan itu adalah bahwa tuannya itu apa yang paling penting? Memercayakan, memberi kepercayaan. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu udah kasih kepercayaan buat kita. Dia mempercayakan ke kita gitu. Nih aku kasih kamu Triani cuma punya, kamu cuma punya satu ya kelebihan kamu ya gitu. Kamu cuma punya satu kelebihan. Nih kamu yang lain saya kasih 2. Nih ya Jasmine kamu cuma punya 3 kelebihan. Misalnya Meta kamu punya 10 kelebihan. Yang paling penting sekali lagi kakak bilang bukan masalah jumlah tapi dia percayakan itu buat saya. Nah kalau Tuhan sudah percayakan berarti lihat tadi Tuhan tadi itu ketika dia percayakan kepada hamba-hambanya dia pergi. Pas pulang dibiarin nggak? Enggak, ditanya. Ya kan, ditanya, kamu udah jadi berapa nih? Kamu udah jadi berapa gitu. Sama, Tuhan juga tanya sama saya gitu. Saya udah percayakan nih Triani buat kamu. Kalau Tuhan sudah percayakan, jangan khawatir. Kenapa? Karena Ia memerhatikan kesetiaan kita. Kalau Dia sudah percayakan, mau 1, 2, 3, 4 banyak sekalipun, Dia sudah percayakan kepada kita masing-masing. Dia pasti memperhatikan dan yang pasti dia melihat kesetiaan kita. 5 jadi 5 lagi berlipat kali ganda. Berarti dia setia melakukan pekerjaan itu. 2 berlipat kali ganda. Berarti dia setia. Dan kalau sudah dia percayakan, dia sudah memperhatikan kita, kesetiaan kita. Lihat hasilnya yang paling atas. Ia melipat gandakan dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi yang paling penting dulu adalah pakai kesempatan itu, apapun yang percayakan kepada kita, Ia setia, Ia pasti perhatikan, Ia pasti memperhatikan kita. Dan jangan takut dengan cara yang tidak bisa kita duga atau kita bayangkan, Ia akan lipat gandakan. Apa yang menjadi cita-cita kalian? Apa yang menjadi harapan kalian? Jangan takut. Jangan menganggap, aduh cuma ini. Jangan. Jangan takut gitu. Kalau dia sudah percayakan, percayalah. Dia setia. Dan ia akan melipat gandakan. Itu yang kita belajar dari talenta ini. Dan berikutnya, ini tadi kata kakak. Ini kata kunci buat kakak sendiri gitu. Bukan tentang seberapa banyak yang aku miliki. Tapi bagaimana aku menggunakan. Makanya dari kakak tekankan ya, dari talenta tadi jangan lihat jumlahnya. Kalau kita lihat jumlahnya, yang ada di hati kita adalah kita iri, apalagi ya kita iri, kita bisa jadi marah, kita jadi nggak suka sama orang kalau kita lihat dari jumlahnya. Jadi bukan tentang seberapa banyak yang aku miliki, bukan tentang seberapa banyak talentaku, bukan tentang seberapa banyak kekayaanku, bukan tentang seberapa banyak yang aku punya, tapi bagaimana aku menggunakannya. Itu yang paling penting buat kakak, bagaimana kita menggunakannya. Terus yang paling penting lagi nomor 1 sebelum kita melakukan apapun harapan kita itu, yang pertama yang paling penting adalah pegang janji Tuhan. Tadi janji Tuhan apa? Ia akan melipat gandakan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Pegang janji Tuhan. Nah, katakan Tuhan yang mau kerja, yang lagi nyusun skripsi, yang lagi kuliah, yang lagi cari sekolah, yang lagi cari apapun, yang lagi dalam proses pembelajaran, katakan, aku siap, aku diberkati. Katakan itu, aku siap, aku diberkati. Meskipun, perhatikan, aku siap, aku diberkati. Meskipun apa? Aku belum bertemu. Nah, kadang-kadang kita ingin mewujudkan harapan kita, mewujudkan cita-cita, keinginan kita, katakan aja, aku siap, aku diberkati. Meskipun sebelum kita meraih cita-cita kita itu, sebelum kita mendapatkan apa yang menjadi harapan kita belum bertemu orang yang tepat. Ketika kita belum bertemu orang yang tepat, katakan, aku siap Tuhan, walaupun belum bertemu orang yang tepat. Karena kita masih manusia, perjalanan kita masih panjang, perjalanan remaja masih panjang. Tapi katakan, aku siap Tuhan.
Belum ketemu orang yang tepat, belum ketemu teman yang tepat, belum ketemu siapapun yang tepat, katakan aku siap. Aku belum bebas dari masalah, karena kita masih punya masalah. Aduh, yang masih SMA, masih sekolah, masih ada PAS. Hari Senin mulai PAS. Yang lagi kuliah, kayak Jojo bilang hari Senin minggu depan dia lagi mau ujian. Villa dia tadi sibuknya minta ampun gitu ya. Irin sama Meta sekarang lagi mau siap-siap, kan habis skripsi kan harus mikir kan, gue nanti mau kerja apa gitu. Kita selagi masih kita di dunia ini, kita akan selalu nggak pernah bebas dari namanya masalah, nggak pernah lepas dari namanya masalah, betul. Sebelum kita mewujudkan cita-cita kayak gitu, apapun harapan kita, katakan aku diberkati. Walaupun belum diberkati, walaupun saya masih belum bebas dari masalah, katakan itu, aku siap, aku diberkati. Kenapa kita berani katakan ini? Yang pertama tadi, karena kita pegang janji Tuhan. Ia akan melipat gandakan dari apa yang saya punya. Terus katakan juga, walaupun pintu seakan masih tertutup. Aduh, apa ya nanti ya? Gimana sih? Aduh, masa depan saya gimana? Aduh, kayaknya nggak bisa. Aduh, kita pusing sendiri. Apapun yang masalah kita kadang-kadang, walaupun kita melihat nggak ada jalan keluar, walaupun pintu seakan masih tertutup, walaupun ketika saya meraih cita-cita saya, keinginan saya seakan-akan semua gelap, katakan aku siap, aku diberkati. Kenapa kita penting mengatakan itu? Ini kakak kasih kata gini, mari menabur walau satu benih. Maksudnya kakak juga belajar di sini dari Matius 15, ini semuanya dari Matius ya. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Ini tentang perumpamaan Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, kakak kasih judul kecilnya perumpamaan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa kakak bilang mari menabur walau satu benih? Di perumpamaan 5 roti dan 2 ikan ini, kita lihat ketika Yesus ingin memberi makan 5.000, 4.000, dia itu dikatakan 4.000 gitu ya. Dia tanya kan, siapa yang masa mau orang yang mengikuti dia harus dibiarkan kelaparan gitu. Pertanyaan Yesus gini, siapa yang punya, adakah yang punya sesuatu gitu ya. Ayat 33, kata murid-murid kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Nah, kalau di sini kata Yesus pada mereka, ada anak kecil bilang, berapa roti ada padamu? Kalau di Matius 15 katakan ada 7. Ada beberapa lagi ikan yang kecil. Tapi di Matius yang lain dikatakan ada 5 roti dan 2 ikan. Poinnya adalah, tadi kata kakak adalah, itu hal kecil. 5 roti 2 ikan atau 7 roti 2 ikan itu hal kecil. Dibandingkan semua jumlah yang ikut ada di situ. Secara logika, secara nalar manusia, nggak bisa. Nah, perhatikan di sini apa yang kita bisa pelajari di sini. Kadang-kadang bakat kita, cita-cita kita, keinginan kita terlihat kecil di mata manusia. Iya kan? Berapa orang yang ada di kamu? Cuma 5 roti 2 ikan, itu kecil banget. Nggak mungkin, nggak bisa. 4.000 orang, 5.000 orang nggak bisa. Tapi yang kecil di mata manusia, di mata Tuhan bisa jadi tak terbatas. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang. Itu cuma laki aja loh katanya. Kadang-kadang cuma laki, perempuan, anak nggak dihitung katanya. Poinnya di sini adalah seberapapun cita-cita saya, keinginan saya, sekecil apapun itu dilihat manusia. Contoh kakak bilang gini, ini pengalaman pribadi kakak. Dulu kakak paling nggak mau kalau ditanya masalah mau jadi apa, kamu kuliah jurusan apa. Itu pertanyaan yang paling saya nggak suka kalau ketemu orang. Serius. Kenapa? Kakak selalu merasa gini, kalau ditanya orang gini, kalau ngumpul keluarga misalnya, kuliah di mana jadinya, keterima di mana? Kedokteran, fakultas hukum, ekonomi, Unpar, dan lain sebagainya. Kakak kalau bisa, kakak nggak mau jawab. Kalau bisa kakak menghindar. Kalau kakak bilang, tanya kamu apa? Sastra. Orang langsung bilangnya apa? Inggris atau Jepang? Pasti gitu lanjutannya. Terus kakak langsung diam. Bukan.
Kalau kakak bilang kakak bisa sastra Indonesia, semua orang, oh cuma begini, sastra Indonesia, oh udah aja selesai. Enggak ada lanjutan, enggak ada intonasi yang lain, cuma oh udah aja. Tapi pasti itu di depan manusia nggak ada apa-apanya, terlihat kecil banget. Tapi yang sekarang saya rasakan adalah saya ada di sini, tapi Tuhan nggak pernah biarkan saya kekurangan. Di jurusan yang orang lain mungkin itu tidak menghasilkan. Di jurusan yang orang lain itu mungkin nggak ada apa-apanya. Sekali lagi, terlihat kecil di mata manusia, di mata Tuhan itu tak terbatas. Jadi adik-adik, remaja semua di sini, sekecil apapun cita-cita kamu, setidak menarik apapun yang kamu rasakan, yang kamu pengen, yang menjadi cita-citamu nanti ya, jangan pernah takut. Karena di mata Tuhan itu jadi tak terbatas. Percaya nggak? Ada teman kakak jurusan filsafat, kakak bingung ngapain kamu di filsafat? Bukan filsafat, apa itu namanya antropologi kalau nggak salah. Ya antrop, ngapain? Ternyata dia masuk di LIPI, jadi apa? Di LIPI, lembaga ilmu, jadi penelitian pengetahuan gitu, jadi bagian penelitian. Gara-gara jurusannya antrop itu, dia bisa pergi kemana-mana, keluar negeri dibayar negara. Kamu bisa bayangkan? Kecil di mata manusia, bagi Tuhan enggak. Bagi Tuhan tuh tak terbatas, bukan tidak tak terbatas ya. Bagi Tuhan itu tak terbatas. Yang kita belajar lagi dari Matius yang tadi itu, ketika Tuhan memberi kesempatan pada saat yang tepat, pasti akan terbuka pintu-pintu keberhasilan. Saya apa? Ketika itu kelaparan, terus ada orang, berapa roti yang kamu punya? Berapa ikan kamu punya? Pada saat Tuhan minta, orang itu siap. Kebayang nggak kamu punya apa? Roti ikan? Oh, bentar Tuhan, ada di sebelah sana tuh, ada anaknya lagi di ujung sana Tuhan. Bayangkan di ujung 4.000 orang sana, untuk kesana aja butuh waktu 10 menit. Habis kesempatan, Tuhan bilang, berapa yang kamu punya? Ada di sini, ada. Langsung ketika Tuhan tanya, langsung ada. Nih, 5 roti 2 ikan, 7 roti 2 ikan, langsung ada. Ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, apa yang terjadi? Itu bisa menjadi keberhasilan yang luar biasa. Bisa memberi makan 5.000 orang, bisa memberi makan 4.000 orang. Pernah kepikir nggak sama kita gitu? Di saat kita, intinya adalah di saat yang tepat pasti akan berhasil. Gimana tadi supaya kita bisa tepat tadi? Kita harus selalu siap. Ya kan, tadi kan kita belajar gitu kan. Katakan aku siap, aku diberkati. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan itu, yang pasti gini, ada kesempatan, Tuhan, aku mah nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan sudah kasih kesempatan. Jangan takut, kita pasti diberi kemampuan untuk menyelesaikannya sampai akhir. Jadi nggak ada untuk kita yang namanya nggak bisa, nggak mampu. Walaupun secara manusia betul nggak bisa, nggak mampu. Tapi itulah kita gunanya punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita menuruti ketidakmampuan kita, apa gunanya kita punya Tuhan gitu. Ya kita bersyukur. Jadi hari ini kita belajar, mari menabur walau satu benih. Maksudnya gini, mari kita melakukan sesuatu walaupun kecil dipandang orang. Gitu. Mari menabur walau satu benih. Nah, kesimpulannya adalah lakukan yang terbaik dari apa yang kita punya. Itu setiap kali kita, ini menurut kakak ya. Setiap kita keluar rumah, setiap kalau di rumah sih ya gitu-gitu aja ya, kalau di rumah kan ya gitulah gitu. Walaupun di rumah juga harus lakukan terbaik gitu ya. Bagian kita lakukan, ya nyapu, ya ngepel, ya nyuci. Jangan orang tua yang kerja, kita enak-enak rebahan, kita enak-enak nonton, kita disuruh marah-marah gitu ya, disuruh mandi, emosi. Apalagi kalau lagi nonton sesuatu yang kita suka, makan, mandi, itu udah ngomelnya minta ampun gitu ya. Saya banget juga kayak gitu kan dulu gitu ya. Ya Min ya, disuruh mandi nggak mau, lagi nonton drakor enak, nggak boleh diganggu. Pokoknya intinya begitu. Tapi mari lakukan yang terbaik. Setiap kali keluar rumah apalagi, lakukan yang terbaik walau terlihat kecil dan sepertinya biasa aja. Karena ketika kita melakukan hal yang kecil yang sepertinya biasa saja, itu dapat menuntun kita pada kesempatan besar. Karena kita nggak tahu kesempatan besar itu kapan, datangnya kita nggak tahu. Tapi kata kakak tadi, mari menabur walau satu benih. Mari melakukan yang terbaik walau kelihatannya kecil dan sepertinya biasa saja. Dan yang pasti ingat, bukan seberapa banyak yang saya punya, tapi bagaimana saya menggunakan
berharap apa yang kakak bisa bagikan sekarang ini itu menjadi bekal menghadapi tahun 2021, melakukan yang terbaik dari apa yang kita punya, sesederhana apapun itu. Mari menabur walau satu benih, karena kesempatan datang pada saat yang kita tidak tahu. Tapi ketika itu tepat, percayalah, Tuhan akan melipat gandakannya luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang tak terbatas itu. Walaupun seakan-akan janji itu, walaupun seakan-akan harapan, cita-cita kami itu seakan-akan masih menjadi angan-angan, masih menjadi mengawang-awang dalam diri kami. Dan kami sendiri juga masih bingung mesti bagaimana Tuhan. Tapi kami mau pegang janji Tuhan. Kami mau percaya padamu Tuhan Yesus, karena kami siap, kami diberkati. Dan untuk mempersiapkan itu semua Tuhan, mari ajar kami untuk kami melakukan yang terbaik dalam hidup kami, sekecil apapun itu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau anak-anak remaja di sini akan Kau berikan yang terbaik, Kau akan melipat gandakan dari apa yang mereka punya. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami semua anak-anak remaja di sini mempersiapkan diri untuk itu Tuhan. Dan ketika kesempatan itu datang untuk mereka menjadi berhasil, mereka sudah siap. Terima kasih, biarlah ini menjadi bekal kami, menjadi dasar kami, untuk kami boleh memasuki 1 tahun ke depan, tahun 2021 dengan semangat, dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman dalam tangan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Oke, thank you.